Baik, selamat pagi saudara. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terdengar. Oke. Baik, selamat datang di kelas keamanan sistem. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai preliminary dari kriptografi klasik. Dia hanya satu kali aja pertemuan untuk kriptografi klasik, dan kita nanti akan melihat beberapa teknik-teknik dalam kriptografi klasik sehingga kita bisa membandingkan. Ya. Nanti pekan depan kita mulai dengan preliminary pada kriptografi modern, kemudian beberapa metode yang ada di dalam kripto modern dan juga implementasinya. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas, ungkap di awal pertemuan pekan lalu, bahwa yang kita bahas di sini, ini penekanannya adalah pada sisi matematis kriptografi, sementara untuk misalkan aplikasi implementasi, ini silahkan Anda bisa mendapatkan di banyak sekali resource yang bisa Anda pakai di internet, gitu ya. Termasuk listing programnya, gitu ya. Jadi misalkan DS, ya, kemudian AIS, yaitu RSA, ini sudah banyak sekali yang punya listing programnya dari berbagai macam bahasa, mulai dari MATLAB, Java, ya, sudah banyak ditemui. Sehingga Anda bisa menggunakan, tapi kalau misalkan tuh listing program yang ada copyright-nya, mungkin itu harus ada izin dulu pada yang pemiliknya sebelum kita menggunakan. Baik, saya akan share screen saya. Oke, overview. Oke. Ya. Sudah di-record belum ya? Oke, sudah di-record. Kriptografi. Jadi kita akan, sebelum masuk pada teknik-teknik, kita akan bahas beberapa terminologi dari kriptografi. Ya, ini saya hentikan dulu. Ya. Di dalam kriptografi ada yang terminologi kriptografi itu sendiri, ada kriptologi, ada kriptoanalisis. Kriptologi itu adalah terminologi ya, untuk studi tentang komunikasi pada saluran yang tidak aman dan juga permasalahannya. Jadi kalau kita ingin komunikasi yang aman, misalkan dua orang komunikasi aman, ya sudah, berdua aja masuk ruangan tertutup, sudah kedap suara, tidak ada yang mendengar, nah itu komunikasi aman. Ya. Tapi dalam perkembangan teknologi sekarang ini, maka hal itu juga tidak efisien, karena kita pun juga tidak hanya berkomunikasi dengan orang yang dekat secara fisik dengan kita, tapi juga kita akan berkomunikasi juga dengan orang-orang yang mungkin ada di remote, di tempat yang jauh. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya tentu saja dengan menggunakan suatu media, menggunakan suatu jaringan. Ingin aman, ya mungkin misalkan si A mau komunikasi dengan B, ya udah pakai kabel sendiri. Atau kalau misalkan A mau komunikasi dengan C, ya bikin kabel sendiri. Tapi kan itu juga tidak efisien, ya. Jadi tidak efisien dan sangat mahal. Dan kita bisa membayangkan misalkan kalau satu orang itu punya 100 teman, berarti dia harus menyediakan 100 saluran supaya aman untuk bisa privat. Ya. Nah, tetapi itu sangat tidak mungkin itu ya dilakukan, karena serang tidak efisien, juga akan sangat mahal dan kelihatannya juga tidak elok. Nah, sehingga ada yang kemudian membuat sebuah jaringan, ya,
mulai dari jaringan yang lokal area network, ya. Kemudian antar jaringan, kemudian ada penghubungnya, ada satu, ya, jadi intra network, ya. Kemudian ada yang dalam satu di dunia ini, ya, jadi internet, ya, jadi interkoneksi pada network yang ada atau jaringan-jaringan yang ada, jadi dikoneksikan dengan satu sama lain. Nah, berarti ada satu sistem, ada satu ya, internet itu satu saluran, satu sistem yang kemudian dipakai oleh beramai-ramai, banyak orang. Nah, ini kemudian disebut sebagai sebuah saluran yang tidak aman, itu ya. Artinya kalau misalkan di dalam saluran itu ada dua orang yang berkomunikasi, dimungkinkan juga orang yang ketiga itu ada banyak yang bisa mengakses komunikasi mereka, gitu ya. Sehingga kalau misalkan komunikasi tidak dienkripsi, ya, tidak diacak dengan suatu kunci tertentu yang hanya dimengerti oleh dua orang yang berkomunikasi, maka ya orang akan semakin tahu. Misalkan A, B sedang bicara, apa yang dibicarakan A kepada B, ya, itu banyak orang akan bisa tahu. Nah, ini sangat mengganggu privasi. Nah, makanya diperlukan suatu enkripsi di sini. WA pun sekarang sudah terenkripsi, jadi begitu Anda mengirim pesan, maka otomatis pesan Anda akan terenkripsi, hanya kemudian nanti akan didekripsi pada saat pesan tadi sampai pada tujuan. Itu di pesawat di gadget tujuan itu akan didekripsi ini. Ya, tapi selama perjalanan ini tetap dalam kondisi yang terenkripsi. Nah, itu, dan dalam kriptologi itu nah seperti ini yang dipelajari ya seperti ini. Jadi kalau misalkan si A berkomunikasi dengan B, ya, dalam saluran yang tidak aman tadi, saluran yang Salome, ya, satu lubang rame-rame, ya. Jadi satu saluran untuk digunakan oleh banyak orang, maka dimungkinkan ada suatu intruder. Ya, ada intruder di sini. Nah, sekarang apa yang dimau intruder? Ya, orang yang tidak berhak ini, yang mengganggu. Jelas pertama ingin membaca pesan. Ya, apa sih pesan yang dikirimkan dari A ke B itu apa? Itu intruder ini yang mau kepo ini, ingin tahu apa yang dikirimkan dari A ke B. Nah, otomatis karena pesan itu supaya aman, lalu pesan itu dienkripsi, jadi dienkripsi, ya, jadi pesan plain text itu adalah pesan asli, ya, jadi pesan yang masih mentah asli, ya. Misalkan dia bilang selamat pagi B, ini yuk kita ketemuan di mana nanti. Ini plain text-nya itu, ya. Kemudian dengan menggunakan suatu kunci, maka pesan tadi dienkripsi sebelum dikirimkan. Ya, maka pesan yang sudah terenkripsi tadi kemudian disebut sebagai ciphertext. Nah, ciphertext itu ya bahasa kacau nanti, jadi artinya membingungkan bagi mereka yang tidak berhak, bagi intruder itu membingungkan. Ini apa ini? Kalimat apa ini? Tidak berarti bagi si intruder. Tapi begitu sampai di tujuan oleh B, itu akan didekripsi, ya. Di tempat tujuan itu akan didekripsi sehingga akan kembali menghasilkan plain text. Itu ya ini. Nah, sehingga dengan demikian karena intruder yang punya kunci hanya A dan B, ya, yang hanya punya kunci, apakah itu kunci simetrik atau kunci asimetrik, itu hanya A dan B yang punya. Nah, maka intruder ini tidak berhak, ya, karena dia tidak punya kunci, ya, tidak bisa mengartikan ciphertext ini artinya apa, dia nggak tahu. Maka, nah, untuk bisa membaca pesan, maka usaha yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan kunci. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan kuncinya apa yang dipakai oleh A untuk mengenkripsi pesan, itu kuncinya apa, itu ini. Jadi banyak macam cara, ya. Jadi yang salah satunya yang terkenal ya jelas ini brute force, gitu ya. Jadi brute force, jadi menggunakan berbagai macam kunci yang mungkin dicoba terus sampai berhasil mendapatkan
pesan yang bermakna, kata-kata atau kalimat yang bermakna bagi intruder. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya ini berusaha untuk mengganggu. Gitu ya. Tadinya hanya kepo saja, ingin melihat pesan dengan kemudian menggunakan kunci. Nah, maka berikutnya dia akan mulai nakal, ya, merusak pesan. Ya, itu. Jadi dia menjadi serangan apa yang dikatakan, mungkin Anda pernah mendengar man in the middle. Ya. Itu adalah jenis serangan yang apa namanya, yaitu tadi mengganggu. Jadi misalkan, oke, ciphertext yang dikirim dari A dan B itu di-download oleh intruder, ya, jadi di stop dulu, ya, jadi di tengah-tengah perjalanan di stop, di-download oleh intruder, kemudian dia artikan, misalkan aja sender atau mengirim pesan, itu yang mengirimkan pesan, misalkan janjian mereka kapan akan bertemu. Ya, kemudian sender mengirimkan pesan pagi misalkan, ya, kepada B, mengirimkan pagi, tapi paginya tadi sudah dienkripsi. Nah, setelah di-download oleh intruder, ya dia tahu, oh, pesan yang dikirimkan oleh A ke B itu pagi. Ya, lalu kemudian dia mengganti pesan itu menjadi malam. Lalu malam dia enkripsi dengan kunci yang tadi dipakai oleh A, gitu ya. Lalu dikirimkan ke B. Ya, nih, sehingga dia berpura-pura menjadi pengirim, gitu ya. Sehingga, nah, karena kunci yang digunakan, kunci yang sama digunakan oleh A, maka B akhirnya percaya bahwa itu benar, itu adalah pesan dari A, gitu ya. Malam. Nah, ini jadi tadinya A itu mengirim pesan kita ketemuan pagi, nah, B-nya menerimanya malam, gitu. Karena ini tadi ada seperti ada man in the middle tadi. Ini, jadi itu dalam kriptologi itu yang selidiki, yang dipelajari, ya, sehingga kita akan lihat di sini dalam kriptologi itu menyangkut dua hal, yakni kriptografi dan kriptanalisis. Di mana kriptografi ini adalah proses untuk merancang sistem pengamanan, ya, jadi merancang sistem keamanan itu. Jadi bagaimana membangun, apakah dengan mengkombinasikan beberapa metode, beberapa teknik, lalu menyusun algoritmanya sehingga menghasilkan suatu keamanan tingkat tertentu. Ini untuk suatu sistem, untuk suatu informasi, untuk suatu data dan sebagainya. Itu kriptografi. Nah, tentu saja kalau orang membangun sistem keamanan, jadi seorang kriptografer itu membangun suatu keamanan, dia juga harus bisa menunjukkan atau bisa mengukur seberapa aman sistem yang ia bangun. Ya, jadi sistem yang ia bangun, ya, sehingga sekaligus dia harus menjadi seorang kriptanalis, ya. Jadi pada kriptanalisis itu berkaitan dengan pemecahan atau penyerangan sistem. Ya, jadi artinya dia membangun sebagai seorang kriptografi, dia dalam kriptografi dia membangun sistem keamanan. Nah, untuk menguji seberapa kuat keamanan dari sistem tadi, maka dia jadi kriptanalis, yakni menyerang. Ya, jadi ada diserang. Kayak serangan level 1, oh masih belum bisa. Serangan level 2 belum bisa. Serangan level 3, oh sudah bisa dipecahkan. Nah, berarti dia sistem yang dibuat itu misalkan tingkat keamanannya itu di level ketiga dan seterusnya. Ini ya, jadi juga membuat, kemudian juga berusaha menghancurkan. Itu adalah dan itu adalah merupakan rangkaian bagian di dalam sebuah kriptologi. Jadi kalau sehingga kalau kita misalkan dalam kriptografinya kita membangun suatu sistemnya untuk apa? Oh, mungkin sistemnya untuk web, sistemnya untuk basis data ini, sistemnya untuk mengirimkan mengamankan komunikasi. Oh, sistemnya digunakan untuk mengamankan jaringan dan sebagainya. Ya tergantung kebutuhannya. Nah, sehingga di dalam kriptanalis, ya, dia akan melihat kira-kira kalau misalkan misalkan yang diamankan itu adalah websitenya. Nah, akan dianalisis, ya,
kira-kira serangan apa saja yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan terhadap web itu. Atau kalau mau mengamankan suatu komunikasi data misalkan, maka juga harus disimulasikan kira-kira kemungkinan serangannya itu apa saja dan bagaimana serangannya. Ya, misalkan akhirnya disimulasikan, diserang dengan model A, oke, masih tahan. Serang model B, masih tahan. Serang model C, masih tahan. Serang model D, sudah mulai melemah dan sebagainya. Jadi sehingga akan bisa mengukur kira-kira seberapa kuat sistem yang dia bangun tadi. Nah, kemudian akan melihat bahwa kalau misalkan level keamanannya masih kurang, ya harus ditingkatkan lagi ya kriptografinya tadi. Ini ya, jadi ada dua aspek kriptografi dan kriptoanalisis yang berada di dalam sebuah kriptologi. Jadi suatu ilmu yang mempelajari mengenai sistem komunikasi pada jaringan yang tidak aman. Nah, ini kemudian seringkali kriptografi dalam implementasinya itu disatukan atau dikolaborasikan dengan yang namanya coding teori. Di mana kriptografi itu fokusnya adalah pada keamanan, sementara coding teori itu pada akurasi. Kenapa harus ada coding teori? Karena media yang kita gunakan untuk mengirimkan informasi itu media digital, ya. Kita pakai laptop, kita pakai misalkan untuk mentransmisinya, kita pakai wifi, kita pakai fiber optik, kita pakai kabel data dan sebagainya. Nah itu, sehingga nggak mungkin tulisan selamat pagi, nah itu kita kirimkan tulisannya yang jalan-jalan lewati kabel data, lewati wifi, lewati fiber optik, nggak seperti itu. Tapi, nah ada suatu signal-signal yang diterima oleh itu, yang umum yang sering kita ketahui adalah signal digital, ya. Jadi artinya signal digital itu kalau kayak gampangannya itu misalkan 1 atau 0, ya. 1 itu tidak ada arus, 0 tidak ada arus, ya. Seperti orang mengirimkan telegraf zaman dulu, gitu ya. Ada arus, tidak ada arus, ya, seperti itu. Sehingga dengan pengkodean tadi orang akan tahu, misalkan A itu dikodekan dengan apa, ya. Jadi misalkan A itu dikodekan dengan 101101 misalkan. Nah ini, ya maka kode-kode itu yang jadi harus ditransmisikan dulu. A itu harus dikodekan 10011 misalkan seperti itu, di mana 1 itu saluran pertama ada arus, saluran kedua tidak ada arus, kemudian saluran ketiga ada arus, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau mendapatkan signal seperti itu, maka layar monitor itu akan memunculkan huruf A, karakter A. Jadi coding itu seperti itu. Nah, dalam coding itu fokusnya pada ketepatan. Jadi artinya jaringan atau saluran yang kita gunakan itu tidak selamanya oke. Ya. Ada kalanya misalkan ada trouble, ya. Misalkan ada gangguan cuaca atau ada kabel yang putus atau yang lain, ya. Atau misalkan listriknya mati. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak selalu kode yang dikirimkan di awal itu sama dengan kode yang diterima. Ya. Misalkan yang dikirimkan adalah 1011, diterima misalkan karena error, maka bit yang terakhir itu rusak, 1 jadi 0, sehingga yang dikirimkan adalah 1011 jadinya 1010. Ya, bit yang terakhir itu rusak. Ya, jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, tetapi bagaimana, ya, bagaimana si penerima tadi tetap bisa mengidentifikasi, oh ini yang 1010 itu kode yang salah, ini ya. Yang benar harusnya 1011. Nah, misalkan seperti itu. Jadi harus bisa seperti itu. Dalam coding teori itu fokusnya adalah pada akurasi, keakuratan informasi. Jadi artinya kalaupun ada permasalahan di perjalanan, ada error di perjalanan, tetapi setidaknya si penerima itu masih bisa menginterpretasi pesan yang diterimanya itu sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Itu. Nah,
Sehingga kita butuh pengkodean ini. Ya, sehingga kalau tadi kriptografi itu algoritma utamanya adalah enkripsi dan dekripsi, jadi mengenkrip, jadi membuat kacau pesan tadi, kemudian dekripsi dikembalikan ke pesan asli. Sementara encoding ya dari misalkan huruf, angka dan sebagainya lalu dikodekan, misalkan dengan kode biner. Kemudian dari kode-kode tadi setelah melewati saluran tadi di tempat tujuan, kode-kode tadi di-decoding untuk menghasilkan huruf dan angka yang seperti semula. Sehingga kalau dalam gambaran ini maka kriptografi dulu ya. Jadi suatu plain text itu dienkripsi dari ciphertext. Nah, ciphertext itu sebelum lewatkan atau ditransmisikan pada saluran ini harus dikodekan ya, dikodekan supaya bisa dilewatkan saluran ini. Ya, sampai tujuan kode-kode tadi harus didekrip. Ya, didekripsi. Nah, hasil dekripsinya baru harus didekode ya, didekode dulu. Jadi didekode dulu, kode-kode tadi didekode sehingga menghasilkan karakter-karakter yang semula yang dikirimkan, ciphertext yang semula. Nah, kemudian menghasilkan ciphertext, nah ciphertext-nya tadi kemudian didekrip menjadi plain text. Itu kombinasi atau kolaborasi antara kriptografi dan coding teori. Ya, ini keduanya punya tujuan yang berbeda, tapi mereka dalam implementasinya harus disatukan. Ya, ini. Nah, secara matematis ya, kita nanti akan menganalisis setiap metode, setiap teknik itu bagi seberapa aman suatu teknik, satu metode kriptografi tadi. Kita menganalisisnya dengan mensimulasikan 4 macam serangan. Ya. Jadi ada 4 macam serangan ya yang dimiliki. Jadi kita menempatkan diri sebagai intruder di sini. Ya, ini ada ciphertext only, non-plain text, chosen plain text, dan chosen ciphertext. Oke, nah untuk ciphertext only itu ya karena yang ciphertext only, jadi si intruder itu hanya bisa melihat ciphertext aja, nggak ada clue. Makanya ini merupakan serangan yang paling lemah. Ya, jadi ini adalah serangan yang paling lemah. Jadi dia nggak punya clue. Yang tidak punya clue, misalkan X itu artinya apa, Y itu artinya apa, itu dia nggak punya clue macam-macam. Nah, sehingga di sini diperlukan oleh si intruder tadi untuk bisa mengartikan, ya, karena dia juga tidak punya kunci, ya, mengartikan bagaimana dia melihat pola. Ya, polanya gimana? Ada pola khusus nggak? Atau mungkin ya, dia mencoba untuk menggunakan segala macam kunci yang mungkin, ya, sehingga dia mendapatkan artinya. Jadi ciphertext only itu jadi ini. Sementara serangan berikutnya itu kemungkinan adalah non-plain text, yaitu intruder memiliki sebuah duplikat dari sebuah ciphertext dan plain text yang bersesuaian. Jadi ada clue-nya sekarang. Ya, jadi mungkin hanya 1 atau 2 pasang saja. Oh, X itu artinya A, kemudian H itu artinya C, misalkan seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, nah, dia akan mencoba dengan clue yang ada tadi, ya, jadi ya, plain text yang sudah ketahui tadi dan juga pasangannya ciphertext, lalu dia mencoba untuk misalkan kalau X itu artinya A, kemudian G itu artinya C, nah dia mencoba untuk mensimulasikan pola sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan arti dari ciphertext yang lainnya. Itu ya. Jadi non-plain text itu akan lebih kuat lagi daripada si ciphertext only tadi. Jadi dia masih punya clue. Apalagi dua ini, chosen plain text dan chosen ciphertext. Di mana pada chosen plain text dan chosen ciphertext itu seperti di film-film itu ya. Jadi si intruder tadi memiliki akses ke mesin enkripsi dekripsi. Nah, ini dicoba. Ya, jadi lihat, oh ini komputer yang digunakan untuk enkripsi dekripsinya, dia diakses di situ lalu dia coba masukkan. Ya, jadi masukkan, kalau misalkan masukkan A, B, C, D sampai Z misalkan,
lalu keluarnya apa. Nah, dari situ kemudian akan dia coba, oh kunci yang digunakan itu apa. Ya, dari perbandingan-perbandingan tadi, membandingkan antara plain text dan ciphertext yang dihasilkan, lalu dia mencoba untuk mengenerate ya kira-kira kuncinya apa. Ya, seperti itu. Ini ya, jadi ini kemungkinan serangan. Nah, saudara perlu diingat di sini bahwa ada suatu pedoman, suatu prinsip ya, di dalam kriptografi itu adalah ini. Jadi sebuah sistem, ya, jadi sebuah sistem itu dikatakan secure. Jadi suatu sistem kripto atau kripto sistem itu dikatakan kuat atau secure itu bukan karena metode yang digunakan disembunyikan, tetapi hanya berdasarkan kunci yang dirahasiakan. Tapi kalau metodenya harus open, ya. Jadi metodenya harus open. Hanya kuncinya yang ini. Jadi ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini kadang-kadang apa namanya? Kalau online gini, kalau misalnya keenakan ngomong, ya. Jadi keenakan ngomong, tahu-tahu internetnya putus, tahu-tahu datanya habis, ya nih. Nah, kalau sudah seperti itu ya nggak terasa, dia ngomong terus dia di sini, ngomong terus, cuma lalu nggak taunya pendengarnya tidak mendengarkan apa-apa ini. Nah, mohon kalau misalkan ada Anda mengalami seperti itu, saya masih asik ngomong seperti ini, kemudian Anda kok nggak dengar putus, mungkin internet yang digunakan atau wifi-nya lagi down, ya sehingga kehilangan signal, sehingga tidak muncul. Tapi di sini nggak terasa apa-apa. Silakan saya tolong nanti saya di WA, ya. Jadi kalau misalkan ada muncul seperti itu. Kalau misalkan Anda raise hand atau apa, kalau misalkan internetnya putus kan juga nggak akan sampai di sini. Ya, ada lagi penolongnya adalah di WA. Itu ya. Jadi itu adalah prinsip, ya. Jadi di dalam kriptografi itu prinsipnya. Jadi semua harus terbuka. Dalam kriptografi semua harus terbuka, termasuk metode yang digunakan harus terbuka. Kecuali satu, yakni kunci. Sehingga penelitian di dalam kriptografi itu adalah seringkali mengupayakan bagaimana membangun sebuah algoritma yang ini kuncinya tadi, ya. Jadi bisa menyembunyikan kunci sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk bisa ditebak oleh orang yang tidak berhak. Itu ya ini. Loh, kenapa kok metodenya harus tidak boleh ditutupi? Nah, ini. Misalkan begini, seorang kriptografer itu kan mengabdi pada klien gitu ya. Misalkan ada klien yang tolong saya bikinkan keamanan untuk sistem saya, keamanan untuk melindungi website saya, keamanan untuk saya bisa berkomunikasi, seperti itu. Tergantung apa yang menjadi permintaannya. Nah, kalau misalkan si kriptografer tadi kemudian menyembunyikan metode apa yang dia gunakan untuk mengenkripsi, mendekripsi, nah, kan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Ya karena nanti sistem yang dibuat, sistem keamanan yang dibuat tadi kan ini untuk si klien. Nanti yang akan mengenkripsi, mendekripsi ya juga si klien. Yaitu. Jadi kalau misalkan metodenya dirahasiakan, apakah kemudian klien setiap kali mau kirim pesan harus meminta tolong si developer? Nggak mungkin. Ya, jadi setidaknya itu harus open. Oke, saya enkripsi, sistemnya ini kita menggunakan metode ini. Ya, maka akan tahu. Atau juga mungkin suatu saat sistem keamanannya sudah keluar, suatu apa itu mau diupdate dan si klien tidak bisa menghubungi Anda, maka dia atau mungkin kontraknya sudah habis, maka dia misalkan menggunakan developer yang lain, ya maka developer yang lain itu akan bisa mengembangkan karena dia tahu, oh metode yang digunakan ini, algoritma yang digunakan begini. Jadi semuanya harus sama, semua prosesnya harus sama. Cuma sekarang bagaimana dengan proses algoritma yang dibangun tadi
yang namanya kunci tadi, nah ini manajemen kuncinya tadi harus bagus. Artinya kuncinya tadi yang digunakan, apapun kuncinya, tidak mudah untuk ditebak oleh orang yang tidak berhak. Jadi itu prinsipnya dalam kriptografi. Everything must be open except the key. Jadi semua harus terbuka, semua harus. Sehingga kalau misalkan ini Anda mungkin lagi memindai ya, jadi misalkan di suatu tempat lalu biasanya buka HP, lalu ingin tahu kira-kira wifi yang hotspot yang ada di sekitar ini apa, lalu Anda hidupkan wifi di HP Anda, lalu akan muncul di situ dipindai, lalu muncul ada beberapa nama hotspot, kemudian ada mungkin keterangannya, biasanya ada keterangan diamankan dengan WPA, diamankan dengan apa. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengamankan wifi tadi. Cuma akhirnya kan Anda tidak bisa mendapatkan, yang Anda harus dapatkan adalah kuncinya. Kuncinya tetap rahasia, tapi metodenya itu, metode pengamanannya itu diungkap. Ya, ini diamankan apa. Sehingga nanti kalau misalkan ada di sini dalam sebuah crypto system, ya, dalam sebuah crypto, silakan saudara ya. Jadi mungkin kalau dari saya menjelaskan, saya bicara ini terlalu cepat, atau mungkin ada sesuatu yang tidak Anda pahami, ya, jangan segan-segan untuk raise hand atau langsung aja interupsi, silakan ya. Jadi ini karena kalau tidak diinterupsi saya itu seperti supir bis ya. Jadi kalau nggak ada yang bilang stop ya nggak stop, jalan terus ini. Nah mundur itu arah-arahan gitu ya, mengulang lagi yang sudah lewat. Gitu. Jadi maju. Kalau stop, saya kurang paham dengan ini, apa maksudnya? Silakan. Jadi karena kalau apalagi kalau online seperti ini kita nggak bisa tatap muka, maka seringkali kita ngomong terus gitu ya. Ternyata di audiennya nggak ada, atau si audiennya tidak bisa menerima. Ya harapannya semuanya normal sehingga ini. Jadi sekali lagi jangan segan-segan untuk mengangkat pencerahan saya, ya. Anda aktifkan mic, lalu stop pembicaraan saya, mungkin Anda bertanya sesuatu terkait dengan apa yang kita deskripsikan. Ya. Oke, pada crypto system, ya, jadi prinsipnya sebuah crypto system itu sebuah sistem yang meliputi 5 tuple ini. Ya, jadi meliputi 5 tuple ini, yakni yang memenuhi di mana P itu adalah himpunan berhingga dari plaintext yang mungkin. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kita menggunakan alfabet ya berarti A sampai Z, berarti anggota dari P itu ya A sampai Z itu, himpunan A dari A sampai Z. Ya. Kemudian C, himpunan berhingga dari ciphertext yang mungkin, ya mungkin bentuk dari ciphertext-nya juga A sampai Z, ya, hanya digeser atau dipermutasikan. Kemudian K, key space, ya kunci-kunci yang mungkin ini, yang tadi kita katakan mungkin kalau misalkan si intruder tadi hanya punya ciphertext only, dia hanya bisa melihat ciphertext saja, maka ini dia melihat key space-nya. Kemungkinan kunci-kunci yang digunakan apa? Ya, otomatis kalau misalkan satu alfabet A sampai Z, ya kemungkinan kuncinya pada set 26 ya 0 sampai dengan 25 ya. Jadi kemungkinan kuncinya hanya 0 sampai dengan 25 saja ya. 0 nggak mungkin, berarti 1 sampai 25. Itu ya, ini. Jadi sehingga itu yang kuncinya itu digunakan, dicobakan sampai menghasilkan menghasilkan pesan yang bermakna. Ya. Kemudian E itu adalah untuk setiap kunci itu selalu ada fungsi enkripsinya. Apakah itu bergeseran, apakah itu perkalian, apakah itu nanti dengan matriks, ataukah dengan blok yang mungkin dipermutasikan. Nah, itu. Ya, itu fungsi. Ya, di sini E adalah fungsi untuk enkripsinya. Sementara D di sini adalah himpunan semua fungsi untuk dekripsinya. Untuk setiap kunci selalu akan ada fungsi dekripsi dan enkripsi ini. Ya, oke. Itu jadi PCKED. Nah, ini. Baik, nah ini syarat kalau misalkan Anda mau bangun sebuah sistem keamanan, ya, ini syaratnya. Basic sih,
Syaratnya itu, yang pertama adalah bahwa fungsi enkripsi dan dekripsi tadi harus dapat dihitung secara efisien, secara mudah. Ya, tetapi akan sulit bagi intruder untuk mendapatkan kunci ataupun plain text dari sebuah ciphertext. Itu aja. Ya, jadi intinya itu. Jadi jangan kemudian membuat enkripsi itu terlalu complicated. Nah, ini. Bahkan yang menggunakan akan kesulitan bagaimana mengenkripsikan. Dekripsinya juga begitu. Nah, butuh komputasi yang tingkat kompleksitinya tinggi misalkan. Akhirnya ya mengenkripsi sekarang mulai dienkripsi besok baru selesai. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi harus dalam sekali jalan itu sudah cepat untuk dilakukan, cepat untuk diproses, mendapatkan ciphertext-nya dikodekan lalu ditransmisikan. Jadi harus cepat seperti itu. Tapi jangan sampai ya ini seorang intruder walaupun bisa melihat ciphertext-nya itu tidak mudah untuk menentukan kunci apalagi plain text-nya. Oke. Baik, ini adalah teknik pada kriptografi klasik yang pertama itu adalah shift cipher. Ya, jadi shift cipher ya. Nah, ini kita harus bergantung dari himpunan semestanya dulu. Jadi misalkan ini PCK-nya itu ada pada Z26. Oke, kita bekerja di alfabet A sampai Z itu aja ya, sehingga Z-nya 26. Ya, jadi modulo 26 0 sampai dengan 25. Itu ya, ini. Nah, kalau shift itu hanya bergeser aja. Misalkan kuncinya sama-sama K, jadi untuk bergeserannya, jadi untuk mengenkripsi itu X ditambah dengan K, digeser sebanyak K ke kanan, misalkan. Kemudian untuk dekripsinya, X-nya itu digeser ke kiri sebanyak K. Itu mudahnya gitu ya. Jadi ini adalah contoh konversinya biasa, dan misalkan A ini di 0, B1, C2, D3, Z-nya 25. Sehingga kita bekerja pada bilangan bulat modulo 26. Ya, nih. Oke, nah ini contoh tabel konversinya. Nah, misalkan ini, kalau Caesar Cipher itu adalah contoh dari shift cipher dengan kuncinya adalah 3, jadi digeser 3 kali. Jadi misalkan pesannya pasukan dibagi dalam 3 divisi, nah, dienkripsi menjadi P, nah, digeser 3 kali kanan, P, Q, R, S, ya. A, B, C, D, ada ini seperti ini, S, R, S, T, U, V, nah ini, jadi digeser, setiap ini digeser 3. Demikian juga nanti kalau misalkan si penerima itu mendapatkan ciphertext ini, ya, oke, jadi di dalam textbook ini ada suatu perjanjian yang tidak tertulis, ya, biasanya dalam textbook. Ini untuk plain text-nya, untuk membedakan plain text dan ciphertext, plain text-nya itu dituliskan dengan huruf kecil, ya, seperti ini. Sementara untuk ciphertext-nya itu ditulis dengan huruf kapital, seperti ini. Ya, sehingga kalau misalkan lihat ciphertext seperti ini, lalu oh ya ini dengan Caesar Cipher, maka ini si tujuan itu akan tahu, oh, lalu ini S-nya digeser ke kiri 3, ketemu P. D-nya digeser ke kiri 3, ketemu A. V-nya digeser ke kiri 3, ketemu S, dan seterusnya. Sehingga akan dia mendapatkan kembali plain text yang dimaksud. Ini ya, ini. Oke, seperti itu. Jadi ini contoh ya, jadi suatu contoh. Ini ya, jadi shift cipher. Ya, jadi K-nya bisa diganti dengan berapapun kuncinya. Digeser 5 kali, geser ini maksimal geser 25 kali, ya seperti itu. Nanti kalau geser 25, 26, nah itu kembali lagi ke geser 26 kali ya, akan tetap sama ya. Jadi A digeser 26 kali, ya kembali ke A, ya akan sama dengan 0 lagi. Oke, nah coba ini. Ini ada ciphertext, lalu bagaimana? Nah, misalkan Anda seorang intruder, crypt analyst, nah Anda hanya tahu ciphertext ini, jadi hanya ciphertext only. Jadi serangan yang paling lemah. Maka apa yang akan Anda kerjakan untuk mengartikan ini? G, J, W, Y, J, R, Z, R, F, Q, nah seterusnya ini. Apa ini artinya ini? Nah,
Akhirnya apa? Tapi ini ingat bahwa kalau misalkan kita bekerja dengan menggunakan kriptografi, maka everything must be open but the key. Jadi semua harus terbuka kecuali kuncinya ini. Akhirnya apa? Ya, kita misalkan ini di enkripsi, hasil enkripsi dengan shift cipher. Ya, udah Anda tahu, oh ini dengan menggunakan shift cipher, maka gampang aja. Dengan menggunakan brute force sangat mudah, gitu ya. Coba digeser 1 kali, ada bermakna enggak? Geser 2 kali bermakna enggak? Terus Anda digeser sampai 25 maksimal. Maka setidaknya di antara 25 kali percobaan tadi, Anda akan mendapatkan setidaknya ada 1 kalimat yang bermakna yang muncul dari ciphertext ini. Ya, tinggal geser. Tuh. Nah, ini sehingga ini. Jadi tadi, oh ternyata ini. Yang pertama tadi kuncinya 5. Bertemu malam ini pukul 7. Yang kedua tadi kuncinya 7, uang dikirim besok. Jadi akhirnya digeser ke kiri 1. Nah, itu yang namanya brute force atau exhaustive cases, jadi pencarian kunci secara exhaustive. Nah, sehingga dicoba segala macam kunci. Coba kunci 1, oh belum bermakna. Kunci 2 belum bermakna. Kunci 3 belum bermakna. Ya, seperti itu. Ya, sampai kunci 5, atau yang pertama ini kunci 5 digeser 5 kali ke kiri. Oh ternyata sudah bermakna, ya ini maknanya bertemu malam ini pukul 7. Ya, ini. Jadi itu sederhana. Nah, sehingga bisa Anda bayangkan kalau begitu shift cipher ini adalah sebuah kriptosistem yang kuat atau tidak? Ya, tentunya ini adalah apalagi pada modulo 26 ya, itu merupakan shift cipher yang sangat-sangat tidak aman. Sebab dengan dianalisis dengan exhaustive saja, dengan ciphertext only itu sudah mudah dipecahkan. Di mana ciphertext only itu adalah serangan yang paling lemah. Nah, Anda bayangkan dengan serangan yang paling lemah, cipher ini sudah bisa dipecahkan. Nah, itu begitu sehingga ini akan mudah untuk dipecahkan. Gitu ya ini. Jadi ya maksimal 25 kali percobaan lah. Nggak perlu pakai komputer, pakai hitung-hitungan di atas kertas saja sudah akan bisa mendapatkan. Ya. Ya, jadi tidak perlu pakai komputer, ini sudah terpecahkan itu dengan sangat mudahnya. Ya, jadi karena hanya itu maksimal 25 kali percobaan selesai. Nah, oke, kita melihat yang ya kalau misalkan non plain text tadi ya, kalau ada non plain text berarti ada paling tidak ada 1 pasang ciphertext dan plain text, sudah selesai. Jadi misalkan kalau A itu artinya, misalkan A itu artinya C. Nah, berarti apa? A, B, C. Berarti 2. Jadi K-nya kuncinya 2. Sudah, selesai. Nah, atau misalkan X itu artinya A. Misalkan X artinya apa? X, Y, Z, A. Oh, berarti kuncinya K sama dengan 3. Ya, pergeserannya adalah 3. Ya. Terus ya. Seperti itu. Nah, sehingga dengan non plain text ya, dengan orang mendapatkan 1 pasang bocoran, 1 pasang saja plain text dan ciphertext gitu, maka dia sudah akan mendapatkan kuncinya, selesai. Apalagi chosen plain text atau chosen ciphertext ya, cukup memasukkan 1 pada mesin enkripsi dekripsi, ya udah dia sudah akan tahu kuncinya ya. Sehingga shift cipher ini merupakan mudah sekali, ya, simple, tetapi juga paling ringkih, ya, paling tidak aman. Ini shift cipher. Oke, kita berikutnya lagi. Ini pada Affine cipher. Nah, kalau Affine ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi kalau lebih kompleks dengan kuncinya ada pasangan ini A, B, yaitu 2 pasangan A, B. Kemudian enkripsinya itu dengan menggunakan fungsi ini AX ditambah dengan B pada modulo 26. Ya, sehingga kalau misalkan Anda ingin mendekripsi, ya, mendapatkan misalkan ini adalah Y-nya, Y sama dengan AX sama ditambah dengan B, maka untuk mendapatkan X itu adalah
Ya, Y dikurangi B dikalikan dengan A invest. Nah, karena deskripsinya fungsinya adalah seperti ini, maka satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu bilangan modulo pada kata modulo masih pada modulo 26 ya, itu bisa menjadi kunci, yakni bahwa A itu harus punya invest pada modulo 26. Ya, jadi A itu harus punya invest pada modulo 26 supaya nanti bisa muncul deskripsi. Kalau B, nah B bebas ya. Jadi B bisa pakai 0 sampai 25 boleh. Tapi kalau A-nya ini harus yang punya invest ya pada modulo 26. Oke, nanti kuncinya ya agar fungsi enkripsi pada FinCipher itu valid, maka itu A-nya itu harus punya invest. Nah, agar A punya invest pada modulo 26, maka FPB-nya itu harus satu dengan. Jadi A dan 26 itu harus relatif prima, atau FPB dari A dengan 26 itu harus satu. Nah, bilangan yang memenuhi sifat seperti itu dan dapat menjadi A itu hanya ini saja. 1, 3, 5, 7, 9 ini. Hanya ada 12. Hanya ada 12 bilangan yang bisa memenuhi yang punya invest pada modulo 26. Sehingga Afin pada alfabetik A sampai Z ya, atau pada modulo 26 itu memiliki sebanyak 312 kemungkinan kunci. Ya, jadi untuk A-nya itu ada 12 kemungkinan saja. Ini, kemudian untuk B-nya bisa sebanyak 26 bebas. Ya, sehingga ada kemungkinan 312 kemungkinan kunci. Ya, selanjutnya untuk A invest itu dapat dihitung menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar, gitu ya. Saya pikir di matematika dasar atau di matematika diskrit Anda sudah mendapatkan algoritma ini. Saya kira kita hanya ngulang saja. Ini adalah algoritma Euclid, jadi selalu kita membandingkan, jadi bahwa kalau misalkan ada dua buah bilangan bulat, maka M dengan A, maka selalu akan ada bilangan bulat Q1 dan R1, sehingga M itu adalah A dikalikan Q1 ditambah dengan R1, di mana R1 adalah sisa, kemudian Q1 itu adalah hasil bagi. Ya, jadi, nah ini terus dibandingkan antara pembagi dan sisa itu sampai sisanya itu 0. Ya. Nah, sisa yang tak 0 terakhir itulah yang nantinya akan menjadi FPB antara M dan A. Nih, contohnya ini menghitung ini. Ya, pertama kita menghitung FPB-nya dulu. Membandingkan 26 dengan 9. Ya, 9 invest itu berapa pada modulo 26? Oke. Nah, 26 dibandingkan dengan 9 tadi ya. Maka 26 itu sama dengan 2 kali 9 ditambah 8. Gitu aja. Jadi 26 itu berapa kali 9 ditambah berapa? 26 itu sama dengan 2 kali 9 tambah dengan 8. Nah, karena ini sisanya belum 0, kita bandingkan pembagi dengan sisa. 9 dengan 8. Ya, 9 dengan 8, berarti 9 itu adalah 1 kali 8 ditambah dengan 1. Ya. Nah, karena sisanya belum 0, kita lanjutkan lagi 8 dibandingkan dengan 1. Nah, 8 itu adalah 8 kali 1 ditambah dengan 0. Nah, sudah. Ya, sisanya sudah 0, maka sisa tak 0 yang terakhir inilah yang merupakan FPB ya, dari 26 dan 9. Nah, karena FPB-nya 1, maka 26 dan 9 itu relatif prima, sehingga 9 akan punya invest pada modulo 26. Lalu bagaimana untuk mendapatkannya? Nah, FPB-nya 1, sehingga tujuannya nanti 1 itu bisa dihasilkan dengan 26 kali berapa ditambah dengan 9 kali berapa. Ya. Nah, ini akhirnya dibalik, diulang. Dibandingkan dulu 8 dengan 1, untuk menghasilkan 1, 8 kali berapa, 1 kali berapa. Ya, makanya mudah, ya 8 kali 0, 1 kali 1, hasilnya 1, sudah. Nah, kemudian masuk sini, antara 9 dan 8, ya, 9 dan 8. Maka untuk menghasilkan 1, 9 itu kali 1, ditambah dengan negatif 1 kali 8. Ya, ini, nah negatif 1 ini, nah kemudian berikutnya ada 26 dengan 9. Nah, negatif 1 yang ada di sini, taruh aja di sini. Ya, diturunkan ke sini. Ke 26. Ya, sebagai koefisien dari 26.
Sehingga negatif 1 dikalikan 26 ditambah dengan nah ini negatif 1 kali 26 sudah ada. Nah, negatif 1 kali 26 ditambah berapa kali 9 hasilnya 1. Nah, supaya 1 kan harus menghasilkan 27 gitu ya. Nih, sehingga ya harus 3 ya, dikalikan dengan 3. Ini sini 27 dikurangi 26 hasilnya 1. Nah, di dalam modulo 26 atau pada set 26 semua kelipatan dari 26 itu akan ekuivalen dengan 0. Sehingga ini adalah 0. Sehingga di dalam set 26 akan terjadi 3 dikalikan 9 itu sama dengan 1. Nah, 3 dikalikan 9 sama dengan 1, maka artinya 3 itu inversnya 9 atau sebaliknya 9 itu inversnya 3 pada modulo 26. Oke, sudah. Itu tadi untuk algoritma Euclid dan algoritma yang diperbesar untuk mendapatkan modulo itu tadi. Ya. Sehingga kalau misalkan dengan kuncinya misalkan 96, di enkripsi pesannya adalah Sabtu pagi. Maka ya berarti sudah 18 dikalikan 9 tambah 6 itu sama dengan 12. Ya. 0 dikalikan 9 ditambah 6 itu 6. 1 dikalikan 9 tambah 6, 15. 19 dikalikan 9 tambah 6, dan seterusnya. Ya, sehingga Sabtu pagi itu bisa dienkripsi dengan menggunakan kunci 96 dengan metode Affine, itu MGP-VILGIA. Gitu ya, ini. Ya, nanti untuk mendekripnya juga sama. Jadi inverse dari 9 adalah 3, sehingga kita akan bisa kurangkan itu. Oke, seperti ini. Ya. Jadi tadi kalau misalkan kalau misalkan di dalam Affine Cipher itu kalau non plain text gitu ya. Jadi non plain text itu perlu ada setidaknya 2 pasang. Ciphertext dan plain text-nya. I, B, R, E ya. Jadi plain text-nya diawali ini sehingga I itu hasil enkripsi dari B, R itu enkripsi dari E ya. Sehingga nah ini kita mendapatkan A plus B sama 8, B 4A tambah B sama dengan 17. Dengan menggunakan penyelesaian sistem bersama linear 2 variabel, maka kita akan mendapatkan A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 5 ya. Ini sehingga ini fungsi enkripsinya adalah ketemu ini 3x ditambah dengan 5 modulo 20. Nah, karena 3 itu inverse-nya tadi sudah ketahuan 9, maka untuk dekripsinya kita juga mudah. Y dikurangi 5 dikalikan dengan 9. Ya, yang lalu kita bisa kita bisa enkripsi dekripsi ya, sesuai dengan fungsi enkripsi dekripsi yang kita punya. Itu Affine ya. Oke. Nah, ada juga yang misalkan kalau ciphertext only tadi ya. Kalau ciphertext only berarti apa? Kalau ciphertext only berarti ada ya, kalau tadi Affine shift cipher itu hanya butuh maksimal 25 kunci aja dicobakan semua. Nah, sudah ketemu, maka untuk Affine itu lebih tinggi lagi. Jadi artinya kalau kita mau dengan menggunakan brute force atau dengan exhaustive case search, maka kita membutuhkan mencoba 312 kunci, kemungkinan kunci. Jadi 312 kemungkinan kunci tadi akan ini tentunya akan makan waktu lebih lama daripada yang hanya 25 kunci tadi. Nah, ini sudah 312. Ya, ini kita harus berusaha lebih banyak lagi ya, karena ada 312 kemungkinan kunci yang muncul yang digunakan. Tapi mungkin kalau misalnya 312 menggunakan komputer juga masih mudah ya. Ada juga yang menggunakan perhitungan frekuensi seperti ini dengan melihat misalkan survei pada satu textbook itu huruf yang paling banyak muncul dalam teks berbahasa Inggris itu adalah E, yakni 0,127 atau ya sekitar 12%. Yang lainnya masih 0,0 ya ini terus. Ini sehingga apa yang terjadi dengan menggunakan metode ini seringkali kita misalkan apa yang muncul ya, yang paling banyak muncul misalkan seperti ini. Di sini apa yang paling banyak muncul? Yang paling banyak muncul itu adalah F. F-nya munculnya sebanyak
3 kali, sedangkan yang lainnya kurang dari 3. Maka dengan metode dictionary tadi, frekuensi tadi, maka akhirnya akan menyimpulkan bahwa F itu artinya E. Ya, karena di situ yang paling banyak muncul E. Tetapi kan ya tidak akurat itu akhirnya. Karena apa? Karena karena yang di sini ini adalah untuk sebuah textbook. Ya, populasinya adalah sebuah textbook berbahasa Inggris. Ya, ini. Ya, ini adalah frekuensi kemungkinan, persentase kemungkinan munculnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan teksnya hanya misalkan 1 kalimat saja, hypertext-nya, maka ya belum tentu yang paling besar tadi yang paling banyak muncul E. Belum tentu juga. Oke, sehingga ini juga tidak akurat, apalagi ini harus berbahasa Inggris ya, pada textbook yang berbahasa, sehingga terbatas. Yang umum dipakai ya brute force tadi, ya, tapi di sini harus berurusan dengan 312 kunci. Ya, mencoba 312 kemungkinan kunci. Oke. Ya, tapi kalau dengan menggunakan komputer itu juga akan lebih masih mudah ya, jadi Affine Cipher. Nah, itu ya, sehingga kalau untuk non plain text maka dibutuhkan 2 pasang. Ya, Cipher plain text untuk bisa menghasilkan mendapatkan kuncinya tadi. Nah, oke, di Cipher plain text. Baik, kita sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, monggo sebelum saya lanjutkan pada stop share dulu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai pada metode. Jadi bisa dibayangkan. Ya, jadi pertama adalah shift. Nah, shift itu paling lemah itu dengan serangan yang paling lemah aja dia sudah bisa dipecahkan. Ya. Lalu dengan ini hanya 25 kali, nggak perlu pakai komputer, kita hitung-hitungan aja sudah bisa mendapatkan. Tetapi Affine punya 312 kemungkinan kunci, sehingga ada 312 kemungkinan kunci, ya harus perlu effort yang lebih besar lagi ya untuk bisa memecahkan itu ya. Karena harus mencobakan 312 itu untuk mendapatkan satu pesan yang bermakna. Itu ya ini. Oke, tetapi ya kalau hitung dengan manual, dengan pensil dan kertas, ya agak lama juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dimasukkan di dalam program komputer itu kan sangat cepat gitu. Oke, saya lanjutkan lagi untuk berikutnya. Ini Affine, kemudian kita berikutnya ada di substitusi. Ya, kita lihat substitusi Cipher. Ya, substitusi Cipher ini lebih tinggi lagi, ya, jadi lebih sulit lagi. Jadi, nah kita perhatikan, tetapi dia masih berada dalam kelompok mono alfabetik. Sama seperti pada shift dan Affine tadi ya. Ini masih pada konteks mono alfabetik. Artinya apa? Kalau suatu karakter itu dipetakan pada suatu karakter yang lainnya, maka dimanapun posisinya itu akan sama. Misalkan kalau A itu nanti dienkripsi menjadi C ya. Dimanapun dia posisinya, ya A selalu akan jadi C. Sehingga ini akan lebih mudah. Jadi artinya kalau misalkan ketemu orang ketemu hypertext C, ini artinya A. Ketemu lagi hypertext C, artinya A. Udah. Itu karena sama. Itu mono alfabetik. Kita lihat bagaimana substitusi Cipher. Nah, Cipher substitusi ini dia bekerja dengan menggunakan permutasi. Ya, jadi dia permutasikan 26 huruf tadi. Ya, kalau misalkan masih dalam tataran 26. Sekali lagi modulo ini tergantung berapa banyaknya simbol yang kita pakai. Ya, ini. Baik, itu, nah seperti misalkan ini contohnya nih permutasi. Ya. Jadi permutasi ini misalkan A sampai Z dipermutasikan. Nah, jadi permutasinya seperti ini.
Ini satu-satu, ya, sehingga korespondensi satu-satu, sehingga A itu nanti dienkripsi menjadi X, B menjadi N, C menjadi Y, D menjadi A, Z menjadi I, Y menjadi D, X menjadi Z, nah menjadi C, W menjadi K, dan seterusnya. Ya. Sehingga permutasi inverse-nya adalah ini. Jadi ini adalah untuk enkripsinya, ini untuk dekripsinya. Jadi kalau ketemu A, maka artinya D. Nah, kita lihat di sini A, betul. A itu hasil dari enkripsi dari D. Ketemu P, F. Nah, coba ini. Nah, ini. P, nah itu adalah hasil enkripsi dari F. Ya, ini jadi permutasi inverse-nya ini. Oke, itu permutasi. Ya, sehingga dengan demikian ini, tetapi ini masih monoalfabetik. Ya. Jadi kalau A dienkripsi menjadi X, dimanapun tempatnya, selalu akan ketemu X. Sehingga kalau kita ketemu dimanapun posisinya ciphertext X ini, maka selalu artinya A. Ya, jadi nggak perlu sekali udah ketemu, maka untuk berikutnya tinggal nggak usah dikomputasi lagi. Tuh. Nah, contohnya seperti ini, menggunakan aturan permutasi pada contoh sebelumnya. Nah, ini hanya ciphertext only seperti ini. Gitu ya. Ya, maka taruhlah Anda belum tahu kuncinya, jadi permutasi yang digunakan, misalkan, maka apa yang harus Anda lakukan untuk crypt analysis ini, ciphertext ini. Ya, jadi M, G, Z, V, Y, Z, L, G, H, ya, itu. Oke. Jadi ini ya, jadi nah, akhirnya apa yang harus Anda lakukan? Oh, oke, ini menggunakan substitusi cipher. Substitusi cipher pada modulo 26 itu artinya ya berarti harus tahu permutasinya gitu ya. Nah, berarti harus berurusan dengan permutasi sebanyak 26 elemen gitu. Berapa permutasi dari 26 elemen? Ada 26 faktorial. Itu. Ya, lebih banyak lagi kemungkinan kuncinya. Kalau tadi Afin itu hanya berurusan dengan 312 kunci, ya, kemungkinan kunci. Nah, masuk ke substitusi walaupun masih monoalfabetik, tapi di substitusi ini harus mencoba sebanyak 26 faktorial kemungkinan kunci. Ya, ini sangat banyak. Nah, ini. Ya, tadi kalau ciphertext only, ya berarti tadi harus menggunakan banyak sekali semua kemungkinan kunci, ada 26 faktorial tadi. Kalau non plain text bagaimana kita kalau hanya non plain text ada berapa minimal yang harus kita tergantung juga ya. Jadi kalau seandainya kita hanya punya ketemu satu pasang ciphertext dan plain text saja, maka ya kita masih punya tanggungan untuk mendapatkan 25 yang lainnya, permutasi dari 25 lain yang lainnya. Ya. Kalau kita punya 2 pasang, ya kita harus mempermutasikan 24 yang lainnya, atau 24 faktorial. Kalau misalkan kita punya 10 pasang, maka berarti kita masih punya tanggungan untuk mempermutasikan 16 yang lainnya, atau ada sebanyak 16 faktorial, dan seterusnya. Akhirnya kan harus juga sulit juga untuk yang non plain text. Chosen plain text dan chosen ciphertext juga demikian. Itu harus untuk mendapatkan ya paling tidak harus 25 kali memasukkan plain text atau ciphertext itu pada mesin enkripsi dekripsi. Itu ya ini. Oke, sehingga ini crypt analysis terhadap cipher substitusi. Ini misalkan katakanlah kalau permutasinya terhadap 26 karakter alfabetik misalkan, 26 ya. Masih 26 itu. Kalau misalkan lebih, angka juga dipakai 26 tambah 10. Kemudian simbol-simbol juga dipakai, tergantung nanti berapa banyak simbol sehingga modulnya akan semakin meningkat. Ini banyaknya permutasi mungkin ada dari 26 karakter atau ada 26 faktorial atau sebanyak 4 kali 10 pangkat 26. Berapa itu? 10 pangkat 26 itu triliun ya. Triliun. Wah, banyak sekali. Ya, ini. Jadi akan
Nah ini sudah mulai dengan komputer pun ini juga akan semakin sulit ya dengan komputer sekalipun ya ini karena sebanyak 4 kali 10 pangkat 26 kemungkinan kunci. Nah, ini ya itu ya jadi pengamatan frekuensi tadi juga bisa tapi juga tidak terlalu valid. Oke, itu ada substitusi. Nah, oke, berikutnya adalah permutasi. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan 3 shift, kemudian affin, lalu substitusi. Itu ketiganya itu adalah pada ranah monoalfabetik. Artinya satu karakter itu akan selalu dipetakan pada karakter yang sama dimanapun dia posisinya. Sekali A dipetakan kepada X, maka selamanya A itu ke X. Ya, sehingga akan sama di semua tempat. Oke, kita masuk pada yang poli, ya, alfabetik. Ya. Jadi tadi kalau yang poli itu berarti misalkan A di satu tempat A mungkin dipetakan pada B, tapi di tempat lain A mungkin dipetakan pada C, di tempat lain mungkin A dipetakan pada X dan seterusnya. Itu adalah poli alfabetik sehingga akan semakin menyulitkan bagi intruder untuk bisa menebak, untuk bisa membreakdown, untuk bisa memecahkan, untuk bisa memecahkan arti dari ciphertext tertentu. Ya. Oke, kita lihat bagaimana permutation cipher ini. Nah, permutation cipher ini sudah bekerja berbasis blok. Ya, jadi harus ada blok tertentu ya pada sebuah plain text dibagi ke dalam blok-blok ya dengan panjangnya M, ya kemudian satu blok tadi kemudian dipermutasikan gitu. Ini permutasi jadi dibagi blok-blok, misalkan dibagi menjadi ini katakanlah misalkan kita bloknya banyaknya 6. Nah, permutasi yang kita gunakan ini misalkan 1 2 3 4 5 6 dipermutasikan jadi 3 5 1 6 4 2. Ini salah satu permutasinya. Nah, permutasi yang lain ada masih sebanyak 6 faktorial. Ya. Ada sebanyak 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kunci untuk satu blok saja. Jadi kunci untuk satu blok itu kepada 6 faktorial. Juga permutasi inverse-nya juga sama dengan tadi. Kalau 1 ke 3 maka berarti 3 ke 1. Atau 4 ke 6 maka 6 ke 4. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi dengan kunci permutasi seperti ini, maka kita lihat di sini. Kalau misalkan ini ada pesan shell by the seashore seperti ini, maka ini dipotong 66 ya, 6 karakter ini satu ya. 1 karakter 6 karakter jadi satu blok, 6 karakter jadi satu blok. Lalu 6 karakter ini lalu dipermutasikan sesuai dengan ini. Jadi satu tadi ketiga ya, berarti S-nya itu ketiga yakni E ya, berarti E-nya di sini. Kemudian 2 ke 5 H ya, jadi huruf yang kedua H, kemudian huruf yang kelima adalah E, maka H dipetakan pada E. Kemudian 3 ke 1 ya, berarti E ke S ya, jadi S di sini. Kemudian 4 ke 6 S ke L di sini. Kemudian 5 ke 4 berarti E ke S. Kemudian 6 ke 2, 6 berarti L ke 2, berarti ke H di sini. Itu ya ini. Terus sama, ini akan seperti itu lagi ya permutasinya. Jadi di sini ada 1 ke 3 berarti L ke S ya. 2 ke 5 berarti S ke A ya. Kemudian 3 ke 1 S ke L dan seterusnya tetap sama. Jadi permutasinya sama terus ini dipermutasikan dengan masing-masing dipermutasikan dengan permutasi yang sama ya. Jadi permutasi yang sama di sini sehingga kita lihat tapi ya, dengan cara demikian berbasis blok maka kita lihat di sini S yang pertama di sini dienkripsi ke E. Tapi S yang di sini enkripsinya ke L. Lalu S yang di sini K ya. Kemudian S yang di sini ke S lagi. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau misalkan di sini ada muncul huruf-huruf yang sama, ya, karakter-karakter yang sama, ini E ya. Kalau masih monoalfabetik mudah tadi ya. Jadi kalau misalkan E-nya ketemu, E itu artinya S, maka selanjutnya ini bagi setiap E kita artikan dengan S.
Tapi kalau untuk yang polyalfabetik seperti ini, maka E, ya belum tentu ini. Kalau E pertama ketemu S, ya belum tentu. E yang kedua juga ketemu dengan S. Ya, ternyata E yang kedua itu artinya H. Ya, kemudian E ini artinya A. Ya. E yang di sini artinya B. E yang di sini artinya E. Nah, E yang di sini artinya O. Ini beda-beda. Nah, ini adalah polyalfabetik. Sehingga kalau seorang intruder itu hanya tahu ciphertext seperti ini, ciphertext only, apa yang akan dilakukan? Jadi hanya misalkan tahu ini, hanya tahu ciphertext only seperti ini. Ya, maka jelas yang pertama dia harus menebak yang pertama kali ada berapa panjang dari bloknya. Ya, jadi berapa panjang dari bloknya. Kemudian kalau dia nebak, oh panjang bloknya sekian, lalu dia cobakan semua kemungkinan permutasinya. Ya, misalkan dia nebak, oh panjang bloknya 4, maka dia gunakan sebanyak 4 faktorial permutasi yang mungkin untuk mencoba semua kuncinya. Oh, ternyata belum menghasilkan suatu pernyataan yang bermakna. Tambah lagi 5, lalu 5 faktorial untuk permutasinya. Dicobakan semua, oh belum bermakna, coba 6, nah ini 6 kemudian dipermutasikan. Ya, jadi ada 6 faktorial permutasi yang Anda cobakan semuanya, ya, sampai menghasilkan suatu kalimat yang bermakna. Ya. Nah, itu yang digunakan berarti harus menebak, pertama harus menebak panjang blok, kemudian setelah menentukan panjang bloknya, kemudian menebak berapa macam kemungkinan kuncinya, ya, sehingga itu kalau ciphertext only. Ya. Kalau non plain text bagaimana? Serangan dengan non plain text berarti kan harus ada pasangan kunci antara plain text dan ciphertext gitu ya. Ini berarti harus bagaimana kalau misalkan ketemu ini? Ya. Kalau misalkan ketemu E artinya S, E yang kedua artinya H, S yang berikutnya artinya E, dan seperti itu, maka kalau seorang intruder itu harus memiliki, ya, itu untuk berhasil, harus memiliki bocoran untuk pasangan plain text ciphertext itu sebanyak, kalau panjangnya 6 ini ya minimal sebanyak 5 lah, karena yang satu sudah pasti akan bisa ditemukan. Tetapi kalau 5-nya tadi tidak berada dalam satu blok yang sama, ya sama saja gitu ya. Jadi kalau misalkan E di sini pasangan ini, kemudian yang berikutnya pasangan berikutnya S dengan S, pasangan berikutnya Y dengan B, pasangan berikutnya Y dengan H, pasangan berikutnya R dengan S, nah, seperti itu, ya maka tetap harus ini. Ya. Jadi harus diupayakan untuk bisa dia akan berhasil kalau dia mendapatkan ini bocoran pasangan ciphertext dan plain text untuk yang ini, ciphertext plain text yang berada dalam satu blok yang sama, itu baru sukses. Itu untuk yang non plain text. Untuk Chosen juga sama. Jadi kalau Chosen plain text mau Chosen ciphertext, ya berarti dia harus mencobakan satu blok. Ya. Jadi satu blok itu harus dimunculkan seperti itu, ya, dicobakan. Itu ya, ini jadi permutasi. Tapi kita lihat tadi pada serangan yang paling mudah itu tidak mudah juga untuk memecahkan ini yang permutasi ini. Itu ya, jadi ada satu blok, ya, panjangnya M, kemudian panjang blok M itu lalu bisa berapa banyaknya permutasi, ya, dalam satu blok tadi. Ada M faktorial. Ya, ini. Ya, ini tentang permutation cipher, ya, jadi permutation cipher. Oke, kita lanjutkan pada polyalfabetik yang lainnya, yakni Vigenère. Ya, jadi pada Vigenère, ini. Pada Vigenère ini masih polyalfabetik. Sebenarnya Vigenère ini merupakan sebuah variasi dari Swift, ya.
Jadi ini merupakan variasi dari shift cipher, hanya dikenakan pada blok yang otomatis nanti kuncinya itu berbeda. Kalau pada shift tadi untuk semua, ya, jadi untuk semua itu pergeserannya sama, ya. Misalkan kuncinya 3, semua digeser 3. Tapi kalau di visionary, ya, nanti akan berbasis blok, kemudian kuncinya beda-beda. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, contohnya ini adalah jadi ditentukan dulu berapa besar, berapa panjang bloknya, kemudian kunci pada blok itu K1, K2, KM, ya, sehingga sama tadi sesuai sama seperti shift tadi, kemudian akhirnya digeser berdasarkan kunci masing-masing. Ya, ini. Contohnya ini, misalkan panjang bloknya adalah 6, kemudian kuncinya adalah cipher. Ya, C tadi berkorespondensi dengan 2, I dengan 8, P dengan 15, H dengan 7, ya, kemudian E dengan 4, R dengan 17. Ya, maka dari plantek ini kemudian dibagi ke dalam blok yang panjangnya 6 masing-masing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai di sini. Ya, masing-masing dengan menggunakan kunci 28, 15, 74, 17. Ya, tuh. Terus diulang lagi 28, 15, 74, 17, 28, 15, 74, 17 terus. Nah, sampai selesai gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian setiap karakter itu pergeserannya beda-beda. T digeser 2 kali jadi V, H digeser 8 jadi P, I digeser 15 jadi X, S digeser 7 jadi Z, C digeser 4 jadi G, R digeser 17 jadi I. Nah, ini. Terus ini geser 2, geser 8, terus ini diulang lagi seperti itu. Nah, dengan demikian kalau seandainya seorang intruder itu hanya tahu yang paling bawah ini aja. Tahu ciphertext saja, ya, ciphertext only, apa yang akan mereka kerjakan untuk bisa memecahkan masalah ini, memecahkan pesan ini. Jelas sama seperti yang tadi pada permutasi, dia harus menentukan dulu berapa panjang dari bloknya, ya, berapa panjang bloknya. Jadi panjang blok di sini, jadi panjang bloknya ini, jadi misalkan panjang bloknya itu 6, ya. Jadi bloknya panjangnya 6 itu kalau kemudian di apa namanya, kemudian kuncinya sekarang. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang apa namanya permutasi tadi itu kan kalau panjangnya 6 ya permutasi banyak 6 faktorial dan seterusnya ya gitu. Hanya permutasi di situ-situ saja. Kalau ini pergeseran dengan menggunakan satu kunci ya. Kuncinya adalah misalkan kalau dengan alfabetik maka ada 26 ya, 26 faktorial. 26 karakter ya, yang harus yang bisa digunakan sebagai kunci ya, sehingga pertama kalau misalkan dia sudah menentukan berapa panjang dari bloknya, maka apa namanya, pertama adalah ini untuk kunci yang pertama ya, untuk bisa kunci yang pertama maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah 26. Berikutnya kunci yang kedua ada 26 kemungkinan lagi ya. Jadi untuk bisa kunci yang ketiga 26 lagi, kunci yang keempat 26 lagi. Kunci yang ini juga sama. Di semua tempat ada 26 kemungkinan kunci, sehingga ada berapa total kunci yang bisa digunakan dalam satu blok, ya berarti 26 pangkat M. Ya, 26 pangkat 6 kalau misalkan 6. Atau kalau misalkan panjangnya bloknya adalah M, maka ada 26 pangkat M. Itu kalau hanya huruf saja. Kalau juga angka, tambah 10 lagi ada 36, modulo 36, berarti 36 pangkat M, ya pangkat besarnya bloknya. Itu. Ya semakin jadi akhirnya semakin banyak kemungkinan kunci yang harus dia gunakan. Ya, seperti itu. Oke, itu yang untuk yang visionary ya. Jadi untuk yang visionary seperti itu ya. Ya, jadi ada sebanyak panjang M, kemudian 26 pangkat M. Ya, sebuah exhaustive cases membutuhkan jelas waktu yang lama. Serangan dengan non-plain text juga demikian.
baru bisa berhasil ketika cukup karakter yang diketahui. Ya, sebab kunci bisa didapatkan dengan mengurangkan plain text dan dari ciphertext gitu ya. Ini sehingga kalau dia misalkan tahu aja kuncinya dalam satu plain text dan pasangan plain text dan ciphertext di dalam satu blok. Misalkan panjangnya M, misalkan punya M in satu pasang saja, maka tapi harus berada dalam satu blok. Kalau berbeda blok nanti juga akan berbeda lagi ya ini. Sehingga itu yang perlu dicermati. Ya, kan lebih sulit lagi bagaimana clip analisis untuk yang visionary. Oke, baik. Berikutnya itu semakin sulit lagi ya pada Hill cipher. Ya, semakin sulit untuk dianalisis. Yakni karena Hill cipher ini kuncinya itu menggunakan matriks. Ya, jadi menggunakan matriks. Kalau misalkan bloknya panjang 2 saja, matriks yang digunakan adalah 2 kali 2. Bloknya tadi misalkan panjangnya 6, ya maka matriksnya semakin besar lagi ukurannya 6 kali 6. Ya. Dan matrik itu harus invertible. Ya, jadi harus punya inverse di dalam modulo 26. Karena setiap blok itu nanti untuk mendapatkan ciphertext ya, ciphertext blok ini dari blok plain text itu kita kalikan dengan matriksnya. Ya, seperti itu. Nah, dari Hill cipher itu merupakan polyalphabetic juga. Ini ketentuannya harus matriksnya itu memiliki inverse. Ya, jadi matriks K itu harus memiliki inverse ya pada modulo 26. Gitu ya. Nah, sebuah matriks memiliki inverse pada modulo itu, maka determinannya ya. Tapi kalau bilangannya itu harus relatif prim dengan 26, tetapi kalau misalkan matriks punya inverse pada modulo 26 kalau determinannya itu ini. Ya. Bagaimana mencari inverse, bagaimana inverse matriks, bagaimana mencari determinan matriks. Nah, itu Anda di mata kuliah matematika dasar dulu sudah kita sajikan mengenai operasi baris elementer. Ya. Jadi Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan operasi baris elementer dan semua perhitungan itu dilakukan pada modulo 26. Ya, ini. Jadi pada modulo 26 itu. Oke, ini. Jadi misalkan kuncinya adalah K11837 ya dengan menggunakan operasi baris elementer, misalkan K inverse-nya itu ketemu 7182311 itu pada modulo 26. Ini sehingga kalau misalkan kita punya plain text July, maka ini harus dipecahkan ke dalam 2 subplain text ya, panjang dari bloknya itu 22. CU korespondensinya 920, LY korespondensi 1124 gitu ya. Ya, maka tinggal kita kalikan aja dengan matriksnya gitu ya. Sehingga akan muncul 34 itu ada DE. Ya, berikutnya muncul seperti ini 1122 LF gitu ya. Sehingga ciphertext-nya adalah DE LF. Itu ya ini. Seperti itu ya. Nih, kemudian deskripsinya juga sama, tinggal kita mengalihkan ini dengan inverse matrix ya, sehingga akan kembali menghasilkan July. Itu ya ini. Sehingga dengan demikian bisa kita bayangkan bahwa Hill cipher ini lebih sulit ya dipecahkan menggunakan serang ciphertext only. Kenapa? Ya karena kalau misalkan coba 22 bloknya panjangnya 2 aja. Maka kita harus menggunakan kunci berupa matriks ukuran dari 2 yang invertible pada modulo 26. Nah, ini kan banyak sekali yang bisa digunakan sebagai kunci menebak matriksnya ya. Tetapi dengan asumsi bahwa intruder mengetahui nilai M, grip analisis pada Hill cipher lebih mudah dilakukan menggunakan serangan non plain text. Kenapa? Karena begitu tahu panjang dari bloknya, maka ya kita bisa menentukan matrik yang bersesuaian. Ya, berapa ukuran matriknya? Ya, bloknya ukurannya 4, ya maka matriknya harus kita cari 4 kali 4 yang invertible. Nah, mencari matrik 4 kali 4 yang invertible pada modulo itu juga suatu pekerjaan yang cukup memakan energi juga untuk menghasilkan itu.
Ya, kalau dengan menggunakan non-plain text, ya non-plain text ya akan mudah juga tadi. Ya, jadi tapi kalau misalkan untuk yang 2x2 maka ya harus ada dua pasang plain text dan ciphertext ini. Itu ya ini. Ya, jadi misalkan plain text ini Friday ya, seperti itu maka akan didapatkan. Oke ya, ini Hail Cipher. Jadi saudara dari kripto klasik ini ada 3 metode yang monoalfabetik, ada 3 teknik yang polyalfabetik. Nah, yang polyalfabetik jelas lebih sulit untuk dipecahkan dipandang yang monoalfabetik. Oke, mungkin dari sini ada sesuatu yang ditanyakan dulu, silakan. Oke, kita stop share. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan. Dari apa yang kita sajikan, ada 6 teknik dari kripto klasik. Pekan depan kita sudah kita sudah masuk pada preliminary pada kripto modern. Ya. Kalau kripto klasik cukup 1 kali pertemuan sudah cukup sudah. Ya, jadi dari 6 tadi ada wakil dari monoalfabetik dan wakil dari polyalfabetik. Sedangkan pekan depan itu sudah berbasis blok. Jadi nanti akan kita lihat kira-kira apa pembeda, karakteristik pembeda antara yang kripto klasik dan kripto modern. Itu ya, ini. Jadi kalau kripto klasik ini kita masih pakai misalkan alfabet semacam ini ya, jadi A sampai Z tergantung nanti ditambah dengan angka atau tidak, terus ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan di kripto modern itu basisnya sudah berbasis blok, tapi dia sudah dikonversi dulu, pesan-pesan tadi sudah dikonversi dulu ke dalam bentuk coding. Nah, teori pengkodean itu bisa pada misalkan ini coding pada misalkan apakah pada binary ya, jadi digit ya, pada atau mungkin dengan menggunakan ini hexa ya, jadi interpretasi pada hexa. Jadi nah, sehingga matrik yang kita gunakan atau itu sudah blok yang kita gunakan itu sudah menggunakan kode-kode itu ya, kode biner atau kode dengan menggunakan hexa. Baik, itu yang terus kemudian mungkin Anda bertanya kalau misalkan kriptografi klasik ini apakah masih dipakai? Masih ya, bahkan sekarang mulai gini, jadi artinya dalam kriptografi klasik tadi kan komputasinya itu sederhana, komputasinya itu mudah, tetapi mungkin kurang menyajikan suatu tingkat keamanan yang tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan kriptografi modern, maka di situ tingkat keamanannya tinggi, menyajikan, tapi dengan suatu komputasi dengan kompleksiti yang juga tinggi juga. Ini. Tapi biasanya juga ada kombinasi seperti ini. Dan masih seperti sekarang yang banyak diteliti dari kripto klasik tadi adalah Vigenary, ya, dari Vigenary. Nah, tadi kita lihat pada Vigenary tadi itu kan dibagi dalam blok, kemudian blok-bloknya itu di-encrypt dengan kunci yang sama. Kuncinya diulang-ulang. Ya. Jadi kuncinya diulang-ulang. Nah, sekarang kalau kuncinya diulang-ulang, maka begitu orang tahu bisa menurunkan kunci pada blok yang pertama, maka pada blok yang selanjutnya akan lewat. Ya, akan selesai sudah. Ini. Nah, sekarang perlu dipikir bisa enggak? Itu setiap bloknya itu kuncinya beda-beda. Ya. Setiap blok itu kuncinya beda-beda. Bisa enggak? Nah, cuma sini.
memang kalau setiap blok nanti kuncinya beda-beda, itu akan meningkatkan keamanan. Tapi dari sisi implementasi komputasinya juga akan tinggi lagi, gitu ya. Butuh kan kunci tadi akan disimpan di dalam database-nya. Maka kalau satu kunci untuk semua blok, maka cukup satu kunci aja yang disimpan. Tetapi kalau setiap blok itu harus kuncinya beda-beda, ya maka harus semua kunci itu disimpan. Membutuhkan suatu kunci yang suatu ruang penyimpanan yang tinggi juga, gitu ya. Nah, sekarang bisa nggak setiap blok itu menggunakan kunci yang berbeda-beda, tetapi penyimpanannya tidak semua. Penyimpanannya cukup ramping. Ya, ini. Oke, jadi itu yang dilakukan. Nah, maka kita juga melakukan penelitian di situ. Jadi bagaimana kita setiap blok itu menggunakan kunci beda-beda, tetapi yang disimpan hanya satu kunci. Nah, maka berarti kita menggunakan nanti metode prinsip streaming tadi. Jadi artinya pekan depan akan kita bahas mengenai blok streaming tadi, yakni yang perlu disimpan hanya kunci pada inisial blok, pada blok yang pertama saja. Nah, kunci yang selanjutnya itu dibangun dari kunci blok pertama. Terus kunci berikutnya dibangun pada blok ini. Kunci dan seterusnya, sehingga akan berjalan streaming seperti itu, sehingga yang perlu disimpan itu hanya pada blok yang pertama. Tapi menjamin bahwa setiap blok itu nanti kuncinya itu berbeda-beda. Ini beberapa konteks penelitian yang kita kerjakan untuk ini dimana karena kriptografi klasik tadi itu menjanjikan sebuah komputasi yang sederhana, gitu ya, mudah, ya, jadi tidak complicated, tetapi itu tadi, ya, bagaimana untuk meningkatkan tingkat keamanan yang menjadi lebih tinggi. Oke, kita menggunakan kunci yang beda-beda setiap blok, tapi yang disimpan hanya satu kunci, karena yang blok yang lainnya kuncinya itu di-generate dari kunci-kunci sebelumnya. Oke. Baik, ini ada yang bertanya. Oke, bertanya, izin bertanya pada crypt analysis, Afin Cypher tadi ada 2 persamaan. Oke, yakni A plus B, ya, persamaan tersebut didapat dari mana? Nah, oke, kita share lagi. Kita share lagi, ini. Kita diavin di sini ya, Vin. Nah, dari mana ini? Ya, kita lihat tadi. Nah, kita tahu tadi bahwa fungsi enkripsi dari Afin tadi kan ini. AX ditambah B modulo 26 ya. Jadi coba saya share dulu. Y sama dengan AX ditambah dengan B, di mana Y-nya itu adalah ciphertext, kemudian X-nya itu adalah, coba saya share di sini. Kita lihat dulu yang tadi, yang shift.
ya, I ke B itu ke I, kemudian E ke R. Ya, jadi kita lihat di sini B ke I, kemudian E ke R. Ya, ini. Ya, jadi sehingga kita mendapatkan B-nya tadi berarti 1, I-nya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, di 8, 1 ke 8, kemudian E, A, B, C, D, E, 4 ke R. Ya, jadi 4 ke 17. Ya, ini. Jadi, coba kita share di sini. Kita stop share, dan share-nya di ini, OneNote. Ya. Oke ya, jadi dari situ tadi kita akan mendapatkan B itu dipetakan ke I, ya, kemudian E itu dipetakan ke R. Artinya dengan kata lain 1 dipetakan ke 8, kemudian 4 dipetakan ke 17. Itu ya ini. Nah, kita tahu bahwa tadi fungsinya adalah Y itu sama dengan AX ditambah dengan B. Nah, didapat dari sini. Ya, kita belum tahu berapa A dan B-nya. A dan B itu sudah kunci nanti. Yang kita tahu adalah ini. Ya, X dan Y-nya di situ. Ya, satu sisi, kalau X-nya 1, Y-nya 8. Berarti kita punya 8 sama dengan A dikalikan 1 ditambah dengan B. Kemudian yang kedua, 4 dibawa ke 17. 17 I sama dengan A dikalikan dengan 4, X-nya ditambah dengan ya, sehingga kita punya 2 ini. Ya, A plus B dengan 8, kemudian 4A plus B sama dengan kita punya sebuah SPL-DV, ya, sistem sama linear 2 variabel, dan mudah untuk dilakukan bisa dengan eliminasi atau substitusi boleh. Nah, dengan operasi baris juga bisa, ya ini. Sehingga nantinya akan ketemu berapakah A dan berapakah B-nya, ya, dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan A dan B yang nantinya akan kita gunakan sebagai kuncinya. Oke, itu penjelasannya, semoga menjawab pertanyaan yang dari mana tadi. A plus B sama 8, itu tadi ya, di persamaan disebut dari mana, ya. Sudah menjawab atau belum? Mudah-mudahan sudah ya. Jadi karena tadi fungsi enkripsi secara umum adalah Y sama dengan A ditambah dengan B, ya, sehingga X-nya itu adalah plain text-nya, Y-nya itu adalah ciphertext-nya. Tinggal kita masukkan aja. Dengan dengan 2 pasang, ya, plain text dan ciphertext itu, plain text ciphertext ini, maka akan didapatkan sebuah sistem samaan linear 2 variabel yang bisa kita selesaikan untuk mendapatkan A dan B-nya. Oke, mungkin ada lagi, silakan. Tidak ada? Oke. Baik, partisipannya 35 plus saya 1, berarti ada 34 yang hadir. Coba nanti saya cek lagi. 34 yang hadir. Saya kembali lagi, nanti saya akan cek di MMP. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, kita open, jadi tidak harus tergantung dari media ini. Silakan nanti kalau misalkan sekarang mungkin paham, nanti mungkin kalau sudah ketemu dengan persoalan menjadi sulit lagi, ya silakan. Kalau pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan ke saya melalui foto kelas, nanti disampaikan kepada grup. Nanti kita akan jawab di situ, ya. Jadi kita welcome untuk semua pertanyaan, tidak hanya berada pada forum ini, tapi mungkin di media lain itu Anda akan, karena
kalau orang mendapatkan masalah itu tidak harus dipaksakan. Sekarang harus ada masalah, harus ada pertanyaan, enggak. Nanti misalkan, ambil mau tidur, kemudian Anda ingat-ingat lagi, tadi apa ya? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, kita welcome. Kita bisa komunikasi di WA. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka ini saya record. Yang mudah-mudahan nanti, karena kemarin kita record juga kapasitasnya juga terlalu besar sehingga tidak bisa kita cantolkan di MMP gitu ya. Coba nanti kalau misalkan kita berhasil record ini kita share melalui media yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk hari ini kita cukupkan sekian. Pekan depan kita akan lanjutkan dengan preliminary pada modern kriptografi. Ya, jadi pada konteks kriptografi modern itu yang bagaimana akan kita lihat pada pekan depan, kemudian kita nanti akan bisa membandingkan. Maka nanti kalau kita tahu kelebihan kekurangan dari masing-masing, kita bisa kolaborasikan untuk mendapatkan suatu sistem yang lebih baik lagi. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat pagi.